Bab 129. Lianpo menampar wajah Claire dan segera membuat Claire sedikit lebih sadar. Dia menutupi wajahnya, menatap wanita galak di depannya, dan tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan?" Lianpo mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang akan saya lakukan? Aku akan membunuhmu, dasar tubuhmu bau." Bagaimanapun, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, "Di mana pisaunya? Berikan padaku. Aku akan memotong wajah dari bingkai bau ini." "Ya, Nona." Pengawal itu segera mengeluarkan sebilah pisau tajam dan berkata dengan hormat, "Nona, dengan orang seperti ini, jangan mengotori tanganmu, biarkan aku yang melakukannya." Lianpo mengangkat tangannya dan menamparnya, mengambil pisau dari tangannya, dan mengutuk, "Bast RD, berani bicara denganku saat ini." Pengawal itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, "Nona, saya salah, maafkan saya." Lianpo menendangnya dan berkata dengan marah, "Keluar dari sini." Setelah itu, dengan pisau, dia akan datang dan mencakar wajah Claire. Claire gemetar ketakutan, mencoba membebaskan diri, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya sangat lembut sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatannya. Pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Beri aku pisaunya." Lianpo menoleh, dan seorang pria muda bergegas masuk dengan 10 pria berbaju hitam. "Siapa Anda? Sedang menyusun, berani mengurus bisnis saya. Apakah kamu tahu siapa saya?" Charlie mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu." Setelah berbicara, dia bergegas dan mengusir wanita itu. Melihat Charlie, Claire menangis dan berteriak, "Suamiku, selamatkan aku." Dengan keberuntungan, Charlie mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya di tinjunya, dan tiba-tiba meninju kedua pengawal yang sedang menggendong istrinya. Ledakan! Keduanya meledak dalam sekejap dan langsung menabrak dinding, dan jatuh pingsan. Claire tidak lagi terkendali, tapi saat kakinya menjadi lemah, dia langsung jatuh ke tanah. Charlie segera bergegas dan memeluknya di pelukannya, melihat cetakan tamparan di wajahnya, darah menetes karena kesusahan. "Claire, jangan khawatir. Suami akan membalas dendam." Claire menangis pahit, memeluk Charlie, menangis, dan berkata, "Suamiku, suamiku, bawa aku pulang." Charlie menepuk punggungnya dan dengan tenang berkata, "Jangan khawatir, suamimu akan membawamu pulang, tidak ada yang bisa menyakitimu." Saat dia berkata, sebuah gelombang keluar dari tangannya, membuat Claire tertidur lelap. Charlie meletakkan Claire di sofa di sebelahnya dan berkata kepada Isaac, "Lindungi istriku untukku." Isaac mengangguk dan berkata dengan tegas, "Wait, jangan khawatir, dia ada di tangan yang aman, aku akan mengangkat kepalaku untuk melihatmu." Charlie menoleh untuk melihat wanita berwajah kuning yang ditendang olehnya, meraihnya dari tanah, dan meninju wajahnya, "Kamu memukul istriku?" Lianpo berlumuran darah dan berteriak dengan suara parau, "Apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya akan membunuhmu." Setelah itu, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, "Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya 1 juta." Ketika beberapa pengawal menjadi bersemangat, mereka segera bergegas. Charlie berkata kosong kepada anak buah Isaac, "Bunuh aku. Bunuh aku." Beberapa orang berbaju hitam segera mengeluarkan pistol hitam pekat dari saku mereka dan menarik pelatuk ke arah pengawal. Para pengawal ini tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok orang berbaju hitam yang datang ke sini akan membawa senjata. Selain itu, keahlian menembak mereka luar biasa. Setiap tembakan langsung mengenai tengkorak para pengawal tersebut. Dalam sekejap, semua pengawal Lianpo tewas secara tragis. Tengkorak semua orang terangkat oleh peluru. Lianpo ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba ini. "Siapa kamu?" Charlie mencibir, "Saya suami Claire." Tian Hao, yang berdiri konyol di sampingnya, gemetar dengan kaki ketakutan, Kamu adalah menantu keluarga Wilson." Charlie tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah Anda penasaran, bagaimana bisa menantu memiliki latar belakang yang kuat?" Tian Hao mengangguk berulang kali. Bab 130. Lianpo di sampingnya menjadi tenang dan berseru, "Katakan padamu. Nama saya Lianpo. Saya adalah putri dari keluarga Feng di Haicheng. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Feng? Tuan kami adalah keluarga Wei dari East Cliff. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda, keluarga Feng kami tidak akan pernah mengampuni Anda."
keluarga Wei tidak akan pernah membiarkanmu. Oh. Charlie tersenyum dingin, dan berkata kepada wanita berwajah kuning itu, dengarkan baik-baik, saya putra dari keluarga Wei di East Cliff. Aku adalah tuanmu. Nama saya adalah... Menyeberang. Ishak. Ledakan. Saat kata-kata ini keluar, Lian Po tersambar petir. Dia menatap Charlie dengan mata lebar seperti hantu. Anda Wade family, Tuan Wade? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Wade Tuan Wade berada di tempat kecil seperti Aurous Hill? Saat ini, Ishak tiba-tiba datang dan berteriak, Lian Po. Apakah Anda berani menjadi tangguh saat akan mati? Ini tuan muda kita Charlie. Lian Po hanya melihat Ishak. Ishak. Kredensial mikro. Ini adalah juru bicara dari keluarga Wade di Aurous Hill. Dia juga orang yang ayahnya telah mencoba yang terbaik untuk menjilat. Kenapa dia ada di sini? Apakah itu? Apakah itu? Apakah pemuda ini benar-benar tuan muda dari keluarga Wade? Lian Po tiba-tiba pingsan, berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Tuan Wade, saya salah, Tuan Wade. Tuan Wade, maafkan saya, Tuan Wade. Saya benar-benar tahu bahwa Tuan Wade. Saya salah. Jika saya tahu itu istri Anda, saya tidak akan berani menyentuhnya dengan jari, Tuan Wade. Tian Hao juga mengompol karena ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan celepuk dan berkata dengan air mata, Tuan Wade, maafkan saya. Ekspresi Charlie cemberut, jika kamu berencana melawan istriku, apakah kamu masih mengharapkan aku untuk mengampuni kamu? Lagi pula, Charlie berteriak kepada pria berbaju hitam, tembak benda bajingan ini di selangkangannya. Ledakan. Seorang pria berbaju hitam mengangkat tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ada semburan darah di selangkangan Tian Hao. Akarnya patah. Charlie berkata lagi, patahkan tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi lumpuh dalam posisi tinggi, dan dia hanya bisa bergerak di atas lehernya seumur hidup. Kedua pria berpakaian hitam dari belakang langsung melangkah ke depan dan meninju tulang punggung Tian Hao. Klik. Tian Hao merasakan sakit yang luar biasa. Tapi rasa sakit itu hanya berlangsung sedetik. Detik berikutnya, Tian Hao merasa bahwa dia benar-benar kehilangan kesadaran dari bawah lehernya. Paraplegia tinggi. Bukankah dia harus berbaring dan hidup dalam kehidupan ini? Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol isi perutnya lagi. Hidup itu lebih baik dari kematian, bukankah itu hidup mati? Tian Hao sangat putus asa, dan dia ingin membunuh pria ini, tetapi saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Pria berbaju hitam memandang Charlie dan bertanya, Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan dengan wanita berwajah kuning ini? Charlie berkata dengan wajah dingin, sama. Biarlah mereka menjadi pasangan yang mati hidup. Lian Po menjadi gila, menjambak rambutnya dan berteriak minta ampun. Tapi Charlie tidak akan memberinya kesempatan. Hanya ada jalan buntu jika berani mengacak-acak bulunya. Tidak. Sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan. Hidup lebih baik daripada kematian seumur hidup, itu adalah akhir yang terbaik.